Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah selalu ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar Quran Hadis. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoa teman-temannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين بسر الفاتحة. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tadi kita akan dipermudah dalam menuntut ilmu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita absen dulu. Yang akhwat, jika disebut namanya mengatakan hadiro. Yang ikhwan jika disebut namanya dikatakan hadir. Pinter. Oke, sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada Faza. Oke, bagus. Habib, hadir. Oke. Ada Retno. Oke, Adiro, pintar. Kemudian ada Fida. Oke. Kemudian ada Isnia. Oke, bagus. Kemudian ada Reza. Ada. Oke, bagus. Iska. Oke, bagus. Alhamdulillah semuanya datang ya teman-teman, tidak ada yang izin. Oke, langsung aja nih. Sebelum kita mulai materi lagi nih teman-teman, kita ulas dulu dong materi yang sebelumnya. Kira-kira masih inget gak nih? Oke, saya udah coba ngecek ya. Dan ngecek ini ada berhadiahnya. Berhadiahnya berupa poin. Dan poin itu akan berpengaruh untuk nilai akhir teman-teman. Nah, sayang banget nih kalau misalnya nggak bisa jawab, ya kan? Oke, rebutan ya. Nanti yang bisa jawab langsung angkat tangan. Oke, mantap. Oke, pertanyaan pertama. Apakah ayat atau bacakanlah, lafalkanlah ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah? Siapa yang bisa jawab? Oke. Retno, silahkan dijawab. Pintar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, begitu. Beribadah kepada Allah maksudnya ya. Jadi pada materi kemarin kita telah pelajari apa? Dari sini. Ayo, yang nggak inget ini, wah, minta dihukum ya. Nggak bercanda. Siapa? Oke, Faza. Apa tuh Faza? Betul, hakikat penciptaan manusia. Pintar. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah berkata dulu kepada malaikat. Curhat nih isinya ya, istilahnya curhat nih. Gimana nih malaikat gitu? Aku yang menciptakan seorang manusia di bumi. Kira-kira gimana nih menurut kalian gitu? Apa itu? Ada di surat apa? Ayat berapa? Oke, isinya apa isinya? Ya, di juz 1 Al-Baqarah ayat. Ya betul, 30 sampai 33. Coba dibacakan, siapa yang mau bacakan? Habib, oke Habib, silahkan dibacakan. Masya Allah, emang bener-bener Sada tuh pintar-pintar ya, Masya Allah sekali. Oke. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, jadi apa sih sebenarnya? Di situ kan Allah menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan khalifah. Sebenarnya pengertian dari khalifah itu sendiri apa sih? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Oke, Vida, silakan Vida. Gimana? Betul. Jadi khalifah di sini bermakna sebagai pengganti atau menggantikan Allah untuk menjaga bumi ini sebagai hamba yang rahmatan lil alamin. Jadi kita diturunkan di dunia tidak hanya untuk beribadah, tapi untuk menjaga
bumi kita untuk menjadi hamba yang rahmatan lil alamin. Nah, jadi hakikat penciptaan manusia ada 2 definisi tadi ya teman-teman ya. Kita telah diberikan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran kita adalah untuk menjaga bumi ini, untuk menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Pinter. Oke, kita masuk ke ice breaking nih. Sebenarnya ini udah ice breaking sih. Kalau teman-teman mau ice breaking lagi, Ustazah ada lagu nih. Kira-kira mau nggak nih? Ini lagu yang biasanya tuh. Nah, coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. Oke. Halo halo, tua gapat. Saat kita hadir di sini, senandungkan lagu kita, curahan hati bersama yang terjalin di antara kita. Tua gapat, halo halo, kita selalu satu, bagi kakak dan adik yang tak terpisahkan. Halo halo, kita selalu satu, berseri hidup kita untuk selamanya. Halo 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 halo. Oke, mantap. Alhamdulillah semuanya udah semangat nih ya untuk masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang tahu berarti udah mempelajari dong, ya kan? Siapa ayo? Oke. Siapa? Reza. Oke, Reza silakan. Apa? Hari ini kita akan pelajari apa, Reza? Betul, kita akan pelajari tentang birrul walidain. Birrul walidain artinya hormat kepada orang tua. Oke, untuk melanjutkan terkait tentang birrul walidain, kita baca dulu nih terkait dengan surat Al-Isra ayat 24. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Oke, dari ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita dianjurkan untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk selalu berbakti kepada orang tua kita, baik jika beliau telah di usia yang renta gitu. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Betapa Allah sangat menghormati sebuah perjuangan dari orang tua, teman-teman. Karena jika kita lihat perjuangan dari orang tua itu benar-benar gak bisa dibalas dengan apapun, gak bisa dibalas atau tanpa jasa lah, sama seperti guru. Dan yang dimaksud dari birrul walidain sini ada 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah ketika adalah seseorang yang telah melahirkan kita, berarti orang tua kita. Komponen yang kedua itu adalah seorang yang telah memberikan kita ilmu, mentransferkan ilmu dari kita kepada kita dari kecil. Itu berarti guru. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang melahirkan orang tua kita, gitu. Berarti kakek nenek kita. Mereka itu memiliki jasa yang sangat luar biasa hebatnya. Jadi Allah menganjurkan kita untuk selalu menghormati mereka itu, begitu. Kemudian langsung kita menuju ke ayat selanjutnya tentang Luqman. Di sini dari kisah Luqman ini kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran. Ketika Luqman berpesan kepada anak-anaknya yang sangat luar biasa pesannya. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la zulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Coba kita baca artinya ya. Terjemahannya adalah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku. Beliau mengatakan dengan sangat lembut, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Itu dari ayat Luqman yang ke-13. Kemudian dilanjutkan lagi pesan-pesannya dari Luqman kepada anaknya. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun, kemudian maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kamu kembali. Dilanjutkan lagi, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan perangilah keduanya di dunia dengan baik, dan pergaulilah. Oke. Kemudian dilanjutkan, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka Allah akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata lagi kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, lakukanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dari sini kita dapat mengambil banyak pelajaran teman-teman, bahwa kita dianjurkan untuk menjadi sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba itu seperti apa? Yang beribadah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, dan hormat kepada orang tua kita apapun yang terjadi. Dan kita dianjurkan untuk mendakwahkan Islam untuk lebih luas lagi. Ingat, barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Gitu. Jadi jangan bosan-bosan teman-teman untuk selalu berdakwah, sekecil apapun itu. Hanya seperti mengingatkan, ayo sholat, itu sudah termasuk cara kita untuk berdakwah. Tidak harus yang berdakwah di halayak umum, tidak. Tapi kalian hanya bisa melakukannya dengan hal yang kecil. Dimulai dari langkah yang kecil. Karena kita tidak akan melangkah dengan langkah yang besar jika tidak mulai dari langkah yang kecil. Gitu. Rasulullah pun bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaghima anfu, thumma zaghima anfu, thumma zaghima anfu. Qila, man ya Rasulullah? Qala, man adraka abawaihi 'indal kibari ahaduma aw killaihima falam yadkhul jannah. Yang artinya, dia celaka. Kemudian dia celaka, kemudian dia celaka. Seorang bertanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, yaitu barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sedang dalam berusia lanjut, namun dia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya berbakti, maka dia tidak akan masuk surga. Ayo teman-teman, ini adalah hadis yang keras sekali kepada kita. Sebenarnya apa yang terjadi kepada orang tua kita itu adalah jasa-jasa yang tidak bisa terlupakan. Seperti orang tua, seperti ibu, doanya dahsyat hingga ke langit. Jika kita hormat atau berbakti kepada orang tua kita, percayalah teman-teman, akan banyak sekali jalan, akan banyak sekali roda kehidupan yang akan berjalan secara lancar. Dengan doa-doa mereka, maka kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
karena ridullah fi ridha walidain gitu. Jadi berbaktilah kita kepada orang tua kita ya teman-teman dengan sebaik-baiknya bakti gitu. Ada sebuah lagu yang dulu saya pernah nyanyikan ketika SD sehingga membuat saya teriyuh sekali, yaitu tentang ibu. Ibu kamu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Dia mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, lalu merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Berapa banyak perjuangan yang mereka lakukan, berapa banyak keringat yang telah mereka berikan kepada kita teman-teman. Coba kalau misalnya teman-teman ketahui, emang teman-teman tahu gimana orang tua kita bekerja keras untuk menghidupi kita? Emang teman-teman tahu gimana beliau merelakan keinginan mereka untuk membeli sesuatu demi memberikan sesuatu untuk kalian? Mereka menahan banyak hal untuk kebahagiaan anaknya. Maka jangan sampai ketika kita telah dewasa, telah kita dirawat, telah disapi, telah dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita ketika besar sudah memiliki hal apapun itu, kita melupakannya. Bahkan ada yang menaruh orang tua mereka di panti jompo. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai teman-teman, karena sebenarnya orang tua itu adalah sebuah ladang pahala bagi kita. Ladang pahala terakhir kita, lumbung pahala terakhir kita. Maka dari itu sebaik-baiknya dari kita adalah menggunakan waktu dengan baik bersama orang-orang tua kita. Begitu. Jadi teman-teman, sebaik-baiknya pemuda, sebaik-baiknya anak, maka kita dianjurkan untuk menjadi seorang yang berbakti kepada orang tua kita. Insya Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita dan hajat-hajat kita ke depannya. Gitu. Mungkin cukup penjelasannya sampai sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan, perbuatan, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya minta maaf. Oke. Nanti mungkin jika ada yang bertanya, silakan ya. Oke. Wah, tidak ada? Oke. Jika tidak ada, saya cukupkan. Oke, ada salah satu lagu gontok yang saya suka, yaitu Al-hamasatu lan tazul abada. Semangat seorang pemuda, al-hamasatu lan tazul abada. Semangat seorang pejuang. Oke, bagi teman-teman yang sedang berada di dunia pendidikan atau sedang menuntut ilmu, semangat terus, jangan pernah kendor, karena kita adalah kumpulan dari diri kita masa kini. Kita di masa depan adalah kumpulan dari diri kita di masa kini. Maka dari itu teman-teman, kita harus menggunakan waktu sebijak-bijaknya, karena jika kita tidak menggunakan waktu yang bagikan pedang itu akan menghunus kita. Gitu. Oke, mungkin sampai di sini. Ilaliko, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.